Kalau alat musik kan banyak nih. Hmm. Kenapa sih tertariknya dulu di keyboard gitu? Oke. Kenapa saya tertarik di keyboard? Karena jarang, itu aja. Jarang yang Apa tiba-tiba dapat inspirasi dapat main keyboard ya Pak? Enggak, dari pribadi banget sih. Oh, dari kemauan keyboard, sendiri. ya. Soalnya kalau gitar sudah terlalu umum. Ya. Jadi coba hal lain. Hal yang baru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat PGP, penting gak penting channel. Hai, jumpa lagi dengan saya Fikar Medi sebagai host di PGP Podcast kali ini. Nah, di podcast kali ini kita sudah masuki podcast terakhir untuk member PGP, yaitu podcast yang ke-6. Oke, sebelum kita masuk ke ranah podcast, apa kabar sahabat PGP yang udah setia standby di channel YouTube kita? Terima kasih buat kalian semua yang sudah selalu setia dan nonton, apalagi yang sudah subscribe atau like dan komen, apalagi yang sudah share buat kita semua. Oke, di season kali ini kita akan bincang-bincang sedikit, sharing-sharing dengan salah satu member PGP kita yang katanya kemarin di season kelima katanya yang paling ganteng. Nah, untuk kali ini saya akan mengundang dia di sini untuk datang dan berbincang-bincang sedikit. Yang penasaran sama salah satu member PGP ini yang katanya yang paling ganteng, kita saksikan setelah yang berikut ini. Oke Sobat PGP, nah seperti yang saya bilang tadi, kita akan berbincang dan sharing-sharing sedikit dengan salah satu member PGP yang katanya paling ganteng tadi, dengan tema jiwa muda dan berbakat. Nah, langsung aja kita panggil, ini dia, Dava. Silakan. Oke, Dava. Oke, Dava. Ini guys, ini yang namanya Dava. Boleh kita sapa dulu Dava sama sobat PGP channel kita ini. Oke, ya. salam. Ya, boleh. Sapa dan perkenalkan diri dulu. Aku senyum. Senyum aja lah. Senyum. Boleh. Kak sapa dulu. Halo sobat PGP, kan saya salah satu member PGP yang katanya, tapi hoax gitu. Hoax ya. Hoax sudah masih banyak. Nah, ini dia. Kalau boleh kita sapa dulu sobat PGP Sobat PGP, iya, yang setia. Halo guys, perkenalkan nama saya Dava Saidina. Udah itu aja. Itu baik. Oh, pada situ aja teman-teman. Oke, Dava, seperti yang sudah kita tahu ini udah diundang di sini, otomatis kita akan berbincang-bincang sedikit, sharing-sharing sedikit. Boleh sharing-sharing sama teman-teman PGP kita ya, sobat PGP kita yang di rumahnya setia ya. Nah, untuk Dava nih, untuk saat ini kesibukannya apa? Kesibukannya sih ya bikin konten YouTube ya sama teman-teman PGP. Ya, untuk sekarang memang belum ada pekerjaan. Kalau boleh dilihat katanya mirip artis ya. Ya? Enggak. Iqbal Kobi Junior. Dilan ya, ini Dahlan ya. Dahlan. Oke, lanjut Dava. Oke, kesibukan sekarang. Iya, kesibukannya sekarang. Cuman bikin konten bareng teman-teman PGP sih yang sangat-sangat bersemangat, yang kreatif. Jadi ya itu sih kesibukannya sekarang. Untuk sekarang ya. Sekarang. Oh, jadi untuk ini ya, nggak lagi yang untuk ilmu udah selesai. Boleh tahu usianya Pak? Sekarang 18 tahun. 18 tahun guys, masih muda. Oke, Dava. Saya lihat di sini katanya kan dia kan jiwa muda dan berbakat ya. Katanya Dava punya bakat bisa main keyboard. Benar. Fakta. Bukan fitnah ya. Fitnah atau fakta gitu. Boleh di-share sedikit sama sobat PGP gimana sih Dava bisa main keyboard? Jiwa muda kayak gini kan jarang sih. Anak-anak muda sekarang yang pintar main keyboard, biasanya kan gitar atau apa. Oh, kalau boleh tahu keyboard sama piano itu sama atau beda? Oh, beda. Kalau boleh sharing sedikit sama sobat. Oke, jadi ini ada misconception salah pemikiran soal keyboard dan piano. Jadi piano itu kakaknya keyboard. Oh, kakaknya keyboard. Keyboard itu anak kedua. Adiknya pionika. Adiknya. 3 beradik jadi. Jadi jangan salah. Enggak keyboard buat ngetik. Itu keyboard komputer. Grup PGP suka lawak ini ya. Iya. Jadi itu perbedaannya keyboard sama piano itu. Oh, jadi untuk Dava saat ini udah mainnya keyboard ya? Keyboard sejak kecil sih. Sejak kecil. Ya. Boleh ceritain dulu kalau waktu belajarnya itu gimana? Kan susah nih pasti kan. Ya. Boleh ceritakan sama PGP.
lucu sih awalnya belajar main keyboard itu dari komputer. Ada Keyboard komputer. Keyboard Keyboard komputer. Jadi aku dulu download aplikasi kayak keyboard di komputer gitu. Salah terus satu aplikasi ya. Jadi mainnya tuh di keyboard itu, keyboard komputer. Jadi kalau misalnya lo mau do re mi itu ya misalnya di tombol A atau di C atau iya, di D. kayak keyboard di sini Jadi ya. susah bener mainnya dulu. Palingan main ini apa tuh main Dasarnya dulu. dasarnya aja gitu. Terus nggak sengaja dilihat oleh orang tua. Ayah saya Abi. Abi ya manggilnya. Abi. Anak Jadi dilihat ya kayak ada bakat gitu, ada ya. bakat ditanya mau beli keyboard atau enggak ya mau banget gitu kan, mau ngembangin kemampuan, skill, siapa tahu kan bisa mahir. Boleh. Dan ini waktu ulang tahun keberapa udah lupa, udah lama. Terus dikasih hadiah? Dikasih hadiah keyboard. Ya sontak seneng lah kan. Ya perasaannya. Ya, selama ini main keyboard komputer kali ini keyboard beneran gitu. Ya pertama kali sih awalnya main lagu-lagu yang biasa gitu kan, biasa. Masih nggak dapat tuh lagu apa dulu? Dulu lagu-lagu klasik kayak Beethoven gitu. Lagu-lagu klasik-klasik gitu. Bukan lagu Palembang. Bukan. Jadi lagu-lagu klasik kayak gitu. Dan untungnya basic belajar main lagu klasik itu kayak udah lengkap gitu. Iya. Di situ belajar kecepatan, belajar tempo. Pokoknya kalau mau belajar lagu klasik itu bagus sih buat ngasah otak kiri kanan. Jadi awal mulanya sih itu belajar lagu-lagu klasik. Oke, apa? Kenapa sih kalau alat musik kan banyak nih? Kenapa sih tertariknya dulu di keyboard gitu? Oke. Kenapa saya tertarik di keyboard? Karena jarang itu aja. Jarang yang apa tiba-tiba dapat inspirasi dapat main keyboard ya Pak? Enggak dari pribadi banget sih. Dari kemauan sendiri. Soalnya kalau gitar sudah terlalu umum ya. Jadi coba hal lain. Hal yang baru ya. Jadi gimana sih kalau buat Dava dulu udah dibeliin keyboard nih. Jadi tips-tips Dava maksudnya belajar sendiri atau les atau sama teman gitu. Mas kan kalau biasa kan kalau main di komputer nih ya beda sama yang asli. Gimana sih biar bisa mahir di keyboardnya langsung? Kalau menurut pengalaman saya sih belajar. Apa boleh sharingkan sama sobat TGP? Jadi kalau mau belajar keyboard atau apapun itu alat musik lebih baik otodidak belajar sendiri. Soalnya di situ kita bisa memahami sendiri, kita mencoba hal baru daripada les. Ya mungkin kalau punya uang lebih boleh lah ya buat les private atau kayak gimana. Banyak les bagus di Indonesia ini atau di Palembang. Tapi menurut saya kalau mau efektif itu belajar sendiri. Lihat referensi di internet atau di YouTube, Google, di YouTube tuh banyak kan video-video yang ngajarin kita tutorial. Jadi nggak les ya? Nggak les. Tapi menurut saya kalau memang mau belajar sendiri terus budgetnya juga kurang, lebih baik otodidak. Tapi nggak ada salahnya kalau kita mau les. Jadi menurut saya gitu sih, kalau memang ada dana ya apa salahnya buat les aja, les musik. Les musik ya. Ya mungkin kan kalau les musik itu kan agak terlalu mahal nih. Mungkin kalau misalkan buat teman-teman sobat TGP nih dari tips dari Dava, kalau pengen belajar tanpa biaya banyak ya, kita otomatis pasti harus ada keyboardnya dulu ya. Benar, itu benar. Nah, jadi kalau misalnya udah ada keyboardnya kan kalian bisa cari referensi di YouTube, di Google, apapun di mana sosial media yang lain. Nah, kalau buat pengalaman Dava nih, dulu kalau misalkan untuk mendalamin main keyboard tuh dari usia berapa? Udah ada keyboardnya waktu itu? Waktu itu kira-kira masih sekolah? SD kelas. Oh, SD udah dikasih keyboardnya? Iya, SD kelas 6 mungkin. Oh. Ya, 6, kelas 6. Sampai sekarang masih ada kan keyboardnya? Masih sampai sekarang, masih setia. Masih setia. Termasuk orang yang setia ya. Sama keyboard setia. Apalagi sama pasangan, nanti kita bahas sedikit itu pasang-pasangannya. Oh my god. Tapi keyboard dulu ya teman-teman ya. Oke, kalau ini keyboardnya masih ada sampai sekarang. Jadi kalau misalkan Dava kalau untuk main nih dari di sekolah nih, di sekolah dulu SMP atau SMA. Apa SMA dulu ikut ekskul musik gitu. Kalau di sekolah dulu ikut ekskul band sebagai keyboardist tentunya. Tetap keyboard ya. Iya, mungkin pindah haluan jadi drummer kan nggak lucu. Dulu juga waktu di sekolah sih enaknya waktu upacara dipakai buat ngiring lagu kemerdekaan, lagu kemerdekaan atau lagu kemerdekaan ini apa tuh
lagu apa? Lagu wajib. Lagu wajib. Sama ngenikam cipta ya, San? Iya, lagu-lagu itu pakai keyboard. Jadi enaknya kelebihan saja ngiring itu waktu kan pasangan kan pada berdiri tuh. Saya duduk. Duduk Duduk gitu enaknya. Jadi nggak capek ya? Duduk main keyboard udah selesai gitu jadi kan. nggak capek. Nggak capek, nggak kena pemeriksaan topi atau segalanya itu bebas pokoknya. Enak banget dulu. Jadi kalau misalkan untuk SMA dulu pernah nggak dipanggil di apa? Ada julukan. Apa? Ini dulu dapat keyboard. Oh, dapat keyboard. sama ini apa tuh? Bujang organ. Oh, Bujang Organ. Bujang Organ dulu disebut Bujang Organ. Tapi memang benar keyboard tuh identik sama organ. Organ, Tapi ya. sebenarnya itu tergantung style bermain sih, tergantung genre. Kalau menurut saya sih itu salah, nggak semua keyboard di situ organ. Enggak. Ada juga main klasik atau kayak gimana atau jazz. Tapi boleh sih kalau misalkan buat dijadikan bisnis atau usaha nanti ke Bisa. depannya ya untuk siapa tahu nanti dapat terkenal nih dapat keyboard, bisa main keyboard, isi di. Jadi kalau kayak aku nih ada teman, dia juga bisa sih main keyboard kayak gitu. Jadi dia bisa dipakai di hotel-hotel atau apa, jadi untuk ladang uang lah intinya ya. Nah, kalau untuk itu pengalaman itu sudah pernah ada belum dapat? Misalnya dipanggil di salah satu tempat, di kata apa? Udah pernah sih waktu itu disuruh ngisi di acara TVRI. Oh di TV ya, aku pernah lihat sih ada fotonya Postingan dulu di ya. Instagram. Iya, kalau mau lihat ini ada fotonya dia. TVRI itu buat tampil bareng temen berdua, solo keyboard sama vokal satu. Terus juga di acara-acara keluarga, acara-acara teman buat ngisi ya udah tampil. Terus juga Oh, di kafe-kafe di belum ya? kafe-kafe udah Udah juga. juga. Di waktu itu di suatu kafe di Palembang, tapi sekarang udah nggak lagi. Iya, karena kan biasanya kalau di kafe itu kan pakai gitar, Iya. lebih ke gitar ya. Di kafe itu paling umum gitar, Iya, keyboard jarang. Keyboard jarang sih. Kalau keyboard itu biasanya di hotel, Hotel, atau acara di nikah. nikah, gitu kayak dipakai. Oke, kalau untuk di TVRI itu kan salah satu TV nasional di Palembang. Gimana sih perasaan Dava dulu? Itu tampilnya live atau gimana? Kalau nggak salah itu off air kayak gitu. Oh, off air. Off air kayak Off air tapi tayang di TV kayak gitu. tayang waktu itu tayang. Berarti taping ya? Mm-mm. Taping. Gimana sih perasaannya dulu waktu dipanggil gitu? Ya. Apa ngisi di TVRI nih gitu kan? Seneng sih, seneng sih. Ya udah tampil di TVRI gitu kan, sekalian pansos juga. Cari nama ya. Iya benar. Nah, kalau misalkan biasa kita tampil di tempat umum nih, ada nggak rasanya Dava tuh kayak, aduh aku nervous nih gitu. Itu Gimana sih? pasti ada sih. Pasti ada ya? Setiap tampil tuh kayak ada beban, takut miss, Iya. atau takut salah kayak gimana itu hal wajar sih. Kalau aja ya. Untuk ya mungkin lebih pede aja, lebih pede, lebih enjoy bermainnya, jangan ada beban, gitu aja. Ngalir aja ya. Ngalir. Jadi biar nervous yang kita tampil itu tuh hilang gitu. Benar, hilang. Gitu. Oke, Dava, tadi kita bahas kesetiaan nih. Udah bagus ya, udah kesetiaan apa tuh? Keyboardnya itu kan udah setia nih dia sama keyboardnya. Untuk sekarang Dava ada pacar, pasangan atau kekasih gelap gitu? Kalau buat pasangan nggak ada. Nggak ada. Tapi bohong. Ada. Belum Sold nikah. out. Sold out. Udah sold out teman-teman. Jadi buat teman-teman yang penasaran sama Dava, dia udah sold out. Kalau tahu tentang kesetiaan nih, apa sih definisi Dava tentang kesetiaan? Kesetiaan boleh sih sama kayak sama keyboard atau sama pacar gitu. Kesetiaan menurut aku sih itu tuh kayak suatu rasa nyaman gitu kan, nggak berpaling, jaga perasaan orang, itu sih menurut saya kesetiaan. Tapi kayak gini nih biasanya kalau udah pacaran atau apa kan, pasti ada salah satu orang yang masuk gitu, orang ketiga, empat, lima gitu. Gimana sih Dava nanggapinya biar selalu setia nih sama pasangannya gitu? Ya, nggak usah peduliin aja sih, fokus sama hubungan kita, nggak usah neko-neko lah pokoknya. Ya, Tapi gitu. kalau misalnya dia lebih cantik dari pasangannya gimana? Laju. Tidak setia itu berarti. Enggak, main-main. Enggak lah. Tetap Jangan jaga kayak perasaan gitu. ya, tetap jaga perasaan. Oke, mantep nih, nih setia. Jadi buat pacarnya Dava, untung lo dapet dia. Tetap jaga perasaannya ya. Oke, kalau misalkan untuk ini siapa? Kalau boleh tahu untuk hobinya saat ini apa ya? Hobi. Selain main keyboard, Iya, di luar dari itu. main Apa boleh bisa main alat musik lain? alat musik lain kayak gitar ya basicnya aja sih, basic. Oh bisa. Bisa sih dikit-dikit. Boleh kasih contoh sedikit? Mana Kalau buat gitar? gitar boleh. Saya ambil dulu ya teman-teman. Oke. Nah ini ya, gitarnya udah ada nih teman-teman. Selain ini kan kita temanya Request dong. jiwa muda dan Bang, berbakat. request dong. Request. Bentar bang, bentar. Ini kan jiwa muda dan berbakat. Selain dia bisa main keyboard, dia juga bisa main gitar teman-teman.
Dikit-dikit deh. Kalau nyanyi abang bisa bang? Nyanyi Bisa lah. Bisa ya, kurang. bisa lah. Tapi kayaknya ada di coverannya di atas ini ya, apa lagunya ya? Di channel kita ini nanti ada. Iya. Oke. Coba. Kalau boleh Request, kita Bang. tes dulu. Lagu apa? Bang, boleh request bang. Krunya boleh kru. One only. One only. Pamungkas. Yo, lagu. Basic juga ini. Lagu apa Yoi. itu bahasa Lagu lain? 1000 umat. 1000 kafe. Iya. Oke. Basic Saya ya. nggak terlalu hafal teman-teman, cuma tahu sedikit aja. Boleh Oke. kita ambil dulu gitarnya Oke, ya. oke. Oke, kita taruh dulu ya teman-teman. Nah, buat kalian, nih tadi kan Dapa udah bisa main ini. Penasaran nggak kalian dengan dia gimana sih dia main keyboard? Gitu. Mau dicoba nih? Boleh, nanti Aduh, kita aduh, tampilin ya aduh. di sini ya. Kita suruh hostnya lah nyanyi. Boleh. Oh, boleh. Tapi saya nggak bisa nyanyi, Pak. Coba aja. gas, bisa. gas. Coba ya, teman-teman ya. Coba. Bang. Buat teman-teman boleh saya masuk lagi. Oke, buat teman-teman nih saya ditantang oleh kru kita untuk main Nyanyi bareng. nyanyi bareng Lagu Babak kita nih. Dapa Kita lagunya. dari intro ya. Oke. Dari Apa mana, kan? Bang? Belepotan enggak bahasa Inggris? Hah? Belepotan. Siap. Agak kurang bisa. Oh, Bang. iya, kasih Jadi ya. saya buka liriknya dulu ya, Lirik, teman-teman. oke. Siap. Dari rap ya, Bang? Dari intro apa sama lo itu maksudnya? Nirva. Ini. Oh, boleh. Bisa boleh? Ref lah. Ref. Ada. Iya. Jangan panjang, mungkin nggak panjang durasi. Lagi durasi, Bang ya? Ya. Boleh. Nah. Wah, bagus suara Mas Bang. Bisa salah satu ya. Oke, bagus sekali nih Babang Dapa ini mainnya Wow, ya. guys. Oke. Bagus ternyata. Oke, saya balik dulu ya. Oke, balik dulu saya. silakan. Merasa tersaingi saya. Oke, tepuk tangan dulu buat Dapa. Oke. Mantap. Bisa main keyboard, bisa main gitar, Dikit-dikit. bisa nyanyi lah sedikit. Dikit-dikit Mungkin lah. kalau misalkan ada tantangan lain nih, kalau misalkan mau diajak main FTP atau film pendek gitu, mau? Ya mau sih. Mau lah ya, mau dong. mencoba hal yang baru. Oke, kalau buat teman-teman nih, kalau misalkan ada, kita sih sebenarnya ada planning nanti ke depannya buat di Sobat PGP, di PGP channel official ini, kita akan membuat salah satu film pendek. Cuma nggak tahu mantap. untuk ininya ya, Oke. kapan kita Coming soon mainnya. ya. Coming soon. Tapi buat teman-teman kalau misalkan ada ide film pendeknya apa, boleh kalian komentar di bawah YouTube Bawa ini, kita guys. ya. Mantap. Mantap ya. Oke, Dapa. Kalau sudah main keyboard atau segala macam semuanya nih, nah gimana sih support dari keluarga gitu? Kalau dari keluarga support malah buat ngedorong banget Iya, gitu kalau mendukung ya. mau jadi keyboardist yang handal itu jangan tanggung-tanggung, jangan setengah-setengah. Kalau mau udah terjun, kalau enggak ya sudah berhenti dari sekarang gitu. Jadi lebih ke konsistensi Konsisten. disuruh. Ya gitu. Jadi berarti Dapa untuk di keluarga udah disupport, support terus ya. Jadi kalau ada sih kadang-kadang sih ada bertolak belakang ya dengan Iya, keluarga. benar. Kadang-kadang kita pengen ini, tiba-tiba keluarga nggak dukung. Cuman kalau misalnya memang keluarga Dapa mendukung, insya Allah apa yang dijalani Dapa misalnya dengan hati, dengan ikhlas, insya Allah bisa sukses gitu. Amin. Jadi keyboardnya. Benar banget. Berarti cita-cita kedepannya ini apa sih buat Dapa? Buat cita-cita ke depan sih pengen jadi profesional keyboard sih sebenarnya. Bukan dengan jadi polisi, mau Enggak. jadi tentara, mau Enggak jadi sih. dokter, oh enggak. Sebenarnya pengen lebih ngedalami keyboard, lebih ya ke arah ningkatin skill gitu kan supaya bisa disebut profesional. Oh, di dunia musik lah ya, di dunia musik cuman bagian keyboardnya. Jadi kalau buat teman-teman nih, kalau misalkan mau lihat hasil-hasil dari Dava, itulah lihat lagu-lagu kita ataupun cover-coveran kita itu bisa dibantu sama Bang Dava ya. Nah di sini. Oke,
Dapa, sudah nih cita-cita pengen apa? Jadi apa sih tips-tips buat Dapa nih ke depannya buat teman sobat PGP agar bisa bermusik dalam konteks Buddha atau bakat gitu. Mulainya dari sekarang gitu kan. Tips-tipsnya aja beberapa tips buat Dapa untuk bisa kasih sharing buat sobat PGP kita. Oke, kalau buat tips sih yang pertama tuh jangan mudah patah semangat, jangan mudah berhenti belajar, terus mencoba hal baru. Pokoknya itu kalau mau kita mendalami sesuatu ya dalami banget gitu. Jangan setengah-setengah. Ya gitu sih. Itu aja ya. Sedikit ya sharing saya tentang Dapa ya. Oke, sobat PGP, mungkin bincang-bincang dan sharing-sharing kita sampai sini dulu. Udah sharing sama Bang Dapa ya, Bang Dapa ya. Oke, Dapa, terima kasih mantap, sudah datang di sini, udah kita sharing-sharing sama sobat PGP kita di sini. Semoga apa yang Dapa cita-citakan, apa yang Dapa impikan bisa tercapai. Amin. Amin. Tangan dulu buat Dapa nih. Oke, buat sobat PGP channel official, jangan lupa kalian subscribe, kalian like, kalian komen, ataupun kalian share apabila podcast kita ini sangat bermanfaat. Nah, di podcast kita season ke-6 ini mungkin dari member PGP kita sudah selesai. Mungkin buat teman-teman yang minat pengen sharing tentang kehidupan kalian ya, Bang ya. Tentunya apa sih yang kalian bisa? Kalian boleh komen di YouTube kita ataupun kalian langsung ke IG kita ya di deskripsi di bawah ini. Atau yang pengen kenalan dengan Bang Dapa boleh follow IG. Apa buat IG-nya? IG-nya @dava_sjjdn_. Oke, kalau yang susah tinggal cari aja di bawah sini. Oke, buat teman-teman untuk yang member aktivitas di luar, jangan lupa kalian patuhi protokol kesehatan guna mencegah COVID-19. Jangan lupa apa Bang Dapa? Pakai apa? Pakai masker dan cuci tangan. Cuci tangan sama menjaga jarak gitu. Mantap. Menjaga jaraknya itu tapi jangan jarak sama pacar ya. Kesetiaan. Gitu. Oke, buat sobat PGP, terima kasih atas kesetiaannya selalu nonton di channel YouTube kita di sini. Sampai ketemu di podcast season selanjutnya. Bye. Bener.